Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan pasal 24. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ninyoman Yunistri Astrini dengan NIM 21170512223, dan rekan saya Iputu Aziz Sudibyo dengan NIM 21170512330, dan yang terakhir Igusti Ayu Mirah Isaka Putri dengan NIM 21170512240. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama definisi pajak penghasilan pasal 24, yang kedua objek pajak penghasilan pasal 24, dan yang terakhir perhitungan pajak penghasilan pasal 24. Definisi pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang dikenakan atas sejumlah penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri, dari luar negeri, dan dikenakan pajak di luar negeri. Pajak penghasilan pasal 24 adalah kredit pajak luar negeri yang bertujuan untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa saja yang termasuk objek dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta pengalihan saham dan sekuritas lainnya dari negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak di negara tempat pihak yang membayar royalti atau sewa tersebut berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa akibat penggunaan harta tak bergerak di negara harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan di mana tempat pihak yang membayar imbalan tersebut berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap negara badan usaha tersebut menjalankan usaha atau kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan dalam perusahaan pertambangan di negara lokasi pertambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan atas pengalihan harta tetap di negara harta tetap tersebut berada. Dan terakhir, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu badan usaha tetap, di mana badan usaha tetap tersebut berada. Perhitungan PPh pasal 24. Untuk dapat menghitung PPh pasal 24, ada 3 cara yang harus dilakukan. Yang pertama, menghitung jumlah pajak yang dipotong atau dipungut di luar negeri atas penghasilan luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan seluruh penghasilan yang dikenakan dari PPh badan. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Berdasarkan ketiga tersebut, yang dapat digunakan sebagai kredit pajak adalah atas perhitungan dengan nilai terendah. Apabila perusahaan mengalami kerugian di luar negeri, maka atas kerugian tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan total perusahaan. Sedangkan apabila perusahaan mengalami kerugian di dalam negeri, atas kerugian tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan atas penghasilan total yang diperoleh perusahaan. Sebagai contoh, PT Abadi memperoleh penghasilan neto pada tahun 2019 dengan penghasilan dari Arab Saudi sebesar 4 miliar dengan tarif pajak yang berlaku di Arab Saudi sebesar 30%. Penghasilan usaha di Indonesia sebesar 2 miliar. Maka jumlah penghasilan neto itu sebesar 4 miliar ditambah dengan 2 miliar. Hasilnya 6 miliar. Ada 3 cara. Cara pertama itu adalah tarif pajak luar negeri dikali jumlah penghasilan luar negeri, yang mana tarif pajak luar negeri sebesar 30%, sedangkan jumlah penghasilan luar negeri sebesar 4 miliar. Jadi 30% dikali 4 miliar itu sebesar 1 miliar 200 juta. Cara yang kedua, rumusnya penghasilan luar negeri dibagi total seluruh penghasilan
dikali total seluruh penghasilan dikali tarif PPh badan. Yang mana penghasilan luar negeri itu sebesar 4 miliar dibagi dengan total seluruh penghasilan itu 6 miliar dikali 6 miliar dikali 25%. Di mana dapat 25%? Karena PPh badan itu berlaku tarif pajak penghasilan badan untuk tahun 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak. Namun akan menjadi 20% bila pajak adalah perusahaan ke publik. Jadi hasilnya itu 4 miliar, 6 miliarnya coret-coret, jadi 4 miliar dikali 25% yaitu 1 miliar. Cara yang ketiga itu rumusnya jumlah seluruh penghasilan dikali tarif PPh badan, yang mana jumlah seluruh penghasilannya itu sebesar 6 miliar dikali dengan tarif badannya itu sebesar 25%. Jadi hasilnya itu sebesar 1 miliar 500 juta. Dari perhitungan ketiga tersebut, nilai yang terendah itu adalah 1 miliar. Maka kredit pajak yang digunakan adalah 1 miliar karena merupakan nilai perhitungan terendah. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pajak penghasilan pasal 24 adalah kredit pajak luar negeri yang bertujuan untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Selain itu, terdapat 8 objek pajak penghasilan pasal 24 dan 3 cara perhitungan pajak penghasilan pasal 24. Berdasarkan ketiga cara menghitung pajak penghasilan pasal 24 yang digunakan sebagai kredit pajak adalah perhitungan dengan nilai terendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.